baru dia ditanyakan itu 4 hari sesudah dia melihat ya. Lalu dia bisa menggambarkan ketika ditunjukkan fotonya, malam itu yang kamu lihat ini ya fotonya ya. Ini dia naik motor apa, dia berboncengan dengan siapa, ciri-cirinya bagaimana. Dan dia bisa hafal betul ya, 8 tambah 11 orang itu 19 orang dengan 11 motor. Ciri-ciri motor yang dibawanya warnanya ini yang dinaikin, yang bawa bambu ini, yang bawa batu ini, yang melakukan menusuk pakai pisau si A, si B. Dia mungkin nggak menurut ahli itu dilakukan? Dalam jarak seperti itu, ya. Yang tadi 50 sampai 50 itu agak sulit ya. Itu karena itu tadi kemampuan penglihatan mata seseorang itu yang untuk melihat jelas itu sekitar 15 meter tadi. Kecuali dia pakai teropong tadi ya, Ali ya? Tadi, iya, ya, karena jaraknya kan terbatas ya untuk seseorang. Ya dari seperti saya itu. Cukup mungkin Pak. Masih ada? Cukup ada ya? Lagi yang lain? Teman-teman? Cukup ya? Cukup ya, baik. Cukup Ali. Baik, tambahan dari saya sedikit. Tadi Ibu maksimal penglihatan orang itu 15 meter. 10 untuk face recognition? Ya, 10 sampai 15 meter. 15. Karena seringnya bertemu, ya kan? Kan kita hafal nih, face apa tapi tadi katanya? Mengenali wajah. Mengenali wajah dari mulut, hidung, dan mata. Ya. Dengan seringnya ketemu, pasti secara otomatis otak kita akan merekam. Ya, Ya kan? Ya. Kamu rekam. Bisa enggak itu secara seringnya bertemu, intensitas kita bertemu itu lebih dari 15 meter masih bisa nggak kita mengenali? Oh ini adalah si Beni, ini adalah si Adu, ini adalah si Mona. Bisa nggak seperti itu? Kemarin kita juga coba untuk melihat 15. Biasanya kalau kita tidak mengenali pun, kalau kita mengenali sama saja sih. Karena yang kita itu bukan hafal, tapi kita melihat. Gitu. Jadi bukan menghafal. Mungkin kalau kita menghafal kita mengetahui gerak-gerik tubuhnya, bentuk tubuhnya, gambaran yang biasa digunakan gitu. Mungkin kita bisa melihat. Tapi untuk kita memastikan gitu si itu adalah si A, si B gitu. Rasanya kalau tidak bisa juga walaupun untuk kita dengan melihat. Seringnya bertemu gitu. Ya, kita bisa melihat hanya sosoknya saja. Jadi oh itu ada orang gitu. Jadi kalau melihat ciri-cirinya, oh itu misalnya Ibu A gitu. Oh dia pakai kerudung kurang lebih, atau Bapak B, oh dia bentuknya misalnya lebih gemuk gitu ya. Tapi kita kan hanya mengira-ngira ya. Tapi untuk melihat oh itu ada orang gemuk, saya kira misalnya Bapak B, pas ngedeketin oh ternyata bukan Bapak B. Itu bentuknya saja yang mirip seperti itu, karena kita untuk memastikan kan ya itu tadi kita harus melihat wajahnya. Berarti sesuai dengan saudari ahli terangkan tadi ya, bahwa bisa memberikan gambarannya aja itu adalah seseorang gitu. Cuma untuk memastikannya itu tidak memungkinkan di jarak yang 50 meter, 20 meter itu nggak mungkin 50, nggak mungkin ya. Iya. Di siang hari bisa? Sama siang hari. Siang sama malam itu nggak ada bedanya kalau menurut lebih malam itu kan karena penerangan kurang, pasti penglihatannya lebih kurang lagi. Lebih sulit untuk memastikan lagi. Iya. Kebetulan kemarin kami di Rumah Sakit Mata Cicendo kita juga sering karena kita punya murid itu kita ada beberapa penelitian seperti itu. Jadi yang optimal itu untuk penglihatan buat kita mengenali sekitar 15 meter. Seperti itu. Itu untuk benda tetap ya? Kalau benda yang bergerak, kalau menurut ahli tadi itu hanya memberikan gambarannya aja ya? Gambarannya saja. Umpamanya terlihat segerombolan atau terlihat bahwa kereta yang lewat itu. Cuma hanya sampai segitu aja? Iya, objeknya yang sampai jelas gitu agak karena sulit. Menurut saudari ahli tadi kita melihatnya tidak akan bisa fokus karena benda itu kan bergerak. Iya, kan? bergerak. Silakan kalau dari termohon ada pertanyaan kepada ahli ini. Silakan Pak. Cukup ya? Baik. Dari para pemohon nggak tahu ya mengenai
ahli ini ya. Cukup ya? Terima kasih Ibu atas pendapatnya yang sudah menghadiri persidangan kali ini. Terima kasih Bu, pemeriksaan sudah selesai, bisa ke belakang atau boleh pulang. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Makasih. Oh, ini